Ya pemirsa, ini perlu Anda ketahui ciri-ciri aplikasi website yang tidak terdaftar dan berizin OJK atau pinjaman online yang tidak terdaftar di OJK. Ini kerap tawarkan pinjaman melalui aplikasi pesan dan juga SMS, pemirsa. Bahkan selain itu, bunga dan juga denda yang tinggi hingga 4% per hari. Tapi biasanya uangnya cepat ini keluarnya atau syarat-syaratnya ringan ya. Karena memang padahal mereka juga membebankan biaya tambahan yang cukup tinggi, tapi biasanya kalau orang sudah kepepet, nah apapun itu sudah tidak dilihat lagi kekurangannya. Bahkan waktu pelunasan ini singkat, tidak sesuai kesepakatan. Selain itu, akses atau meminta akses data pribadi yang tidak wajar. Bahkan nomor telepon teman, keluarga, dan lain-lain juga diminta. Pada akhirnya nanti diteror. Dalam penagihan juga sering sekali lakukan teror, intimidasi, telepon berkali-kali, SMS bernada ancaman, dan lain-lain. Bahkan mereka tidak memiliki layanan pengaduan dan kantor yang tidak jelas atau alamat yang tercantum cenderung anonim dan lain-lain. Nah ini dia, dicatat ya daftar pinjol ilegal yang memang sudah ditutup. Memang secara angka sudah banyak sekali yang sudah ditutup pinjol ilegal ini, sekitar 3.193. Jadi memang sudah banyak langkah yang dilakukan oleh OJK, tapi mungkin muncul lagi atau ditutup ini, besoknya muncul dengan nama baru. Memang kewaspadaan ini harusnya dari kita sendiri ya. Ya, sebelum saya ke Mas Reza, mungkin saya kembali lagi ke Pak Togam. Pak Togam, kalaulah memang sebenarnya yang dilakukan OJK ini memang kalau orang merasa bahwa ini OJK melakukan apa, tapi sebenarnya ada. Mulai dari rilis pinjol yang ilegal, bahkan menutupnya, edukasi berkali-kali. Tapi dirasa masyarakat masih kurang ini karena korbannya jatuh terus. Sebenarnya bagaimana? Apakah memang kalau sudah dirasakan begitu mengintimidasi lapor ke polisi atau bagaimana Pak Togam? Ya, perlu kami sampaikan bahwa pinjol ilegal ini bukan ditangani OJK, tetapi ditangani Satgas Waspada Investasi yang beranggotakan 12 kementerian lembaga. Ini berbeda tentunya dengan pinjol yang legal yang diawasi OJK. Karena pinjol ilegal ini adalah kejahatan, bukan jasa keuangan. Oleh karena itu ditangani bersama 12 kementerian lembaga. Apa yang dilakukan oleh Satgas Waspada Investasi adalah kegiatan-kegiatan pemblokiran, pemberantasan secara masif. Kemudian kita mengumumkan ke masyarakat agar masyarakat tidak akses, kemudian kita sampaikan laporan informasi kepada kepolisian. Di sisi lain kami juga secara berkelanjutan melakukan edukasi kepada masyarakat agar memahami mengenai pinjaman online ini dan supaya mereka waspada jangan sampai akses pada pinjaman online ilegal. Dan inilah yang utama yang kami lakukan karena kami yakin bahwa semakin terdidik masyarakat kita, semakin sempit ruang gerak pinjol ilegal ini. Nah, kalau kita lihat pinjol ilegal ini sebenarnya masalah utamanya ada di hulu adalah yang pertama ketidaktahuan masyarakat. Tiba-tiba masyarakat butuh uang, kemudian ada akses melalui SMS atau aplikasi langsung isi data kemudian pinjam karena memang ketidaktahuannya. Ini kita edukasi tentu. Di sisi lain ada juga masyarakat kita memang yang terpaksa ya meminjam, tidak bisa meminjam di yang legal, kemudian tidak dapat pinjaman dari mana-mana. Terpaksa mereka melakukan pinjaman di pinjol ilegal. Ini bisa kita lihat dari indikasi adanya masyarakat meminjam dari 10, 23 seperti yang di Wonogiri, kemudian ada yang 141. Nah, ini mengindikasikan bahwa ada kegiatan-kegiatan pinjaman online ilegal dengan sistem gali lubang tutup lubang. Kami menyampaikan tips kepada masyarakat ya. Apabila masyarakat ingin meminjam secara online, kami menyampaikan 4 tips. Yang pertama, pinjam hanya pada pinjaman online yang terdaftar di OJK. Daftarnya ada di website ojk.go.id. Jadi masyarakat kita yang saat ini punya smartphone, mau minjam, hendaknya berpikir dulu lah, atau kasih 2 menit dulu untuk buka website OJK untuk melihat legal atau tidak. Yang kedua, sedapat mungkin juga meminjam sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan bayar. Jangan meminjam untuk menutup utang lama, gali lubang tutup lubang. Yang sering terjadi orang stres karena minjam, ya ini, akibat gali lubang tutup lubang tadi, apa yang dinikmati tidak sebanding dengan apa yang dirasakan, ditekan-tekan oleh para pelaku yang melakukan teror ini. Yang ketiga, kalau bisa memang ini pinjaman ini kita gunakan untuk kegiatan produktif sehingga mendorong ekonomi keluarga. Dan yang keempat, kami sampaikan sebelum meminjam,
pahami dulu risikonya, manfaatnya, kewajibannya. Jangan setelah meminjam menyesal. Bahwa kita harus menyadari, pinjaman ini adalah kewajiban, bukan hak. Oleh karena itu, kemampuan membayar kembali merupakan suatu persyaratan. Kemudian kami sampaikan juga, mungkin ada masyarakat kita yang saat ini sudah terlanjur juga akses ke pinjol ilegal. Kami sampaikan tipsnya, kalau memang tidak mempunyai kemampuan bayar, agar diupayakan untuk mengajukan restrukturisasi tentunya. Bisa dengan pengurangan bunga, penghilangan denda, perpanjangan jangka waktu, sehingga kita mempunyai keleluasan sesuai dengan kemampuan kita untuk membayar. Yang kedua, jangan membuka lagi utang lama, utang baru untuk menutupi pinjaman ini. Dan yang ketiga ya, kalau kita sudah dapat teror intimidasi seperti yang sering dilakukan oleh para pelaku pinjol ini, kami menyarankan semua kontak-kontak itu diblokir. Dan kita sampaikan kepada semua nomor kontak di HP kita untuk mengabaikan semua teror itu, bahwa kita tidak melakukan itu. Dan yang ketiga tentunya kita harus lapor polisi untuk lakukan proses hukum. Oke, ditahan dulu Pak Tonga, mungkin sekarang saya ke Mas Reza. Mas Reza, kalau tadi memang kita belum sempat membahas bahwa fenomena bunuh diri dengan surat wasiat ini kan sebenarnya jarang terjadi ya. Banyak yang melakukan ya sudah bunuh diri saja tanpa meninggalkan wasiat. Sebenarnya kalau sampai meninggalkan wasiat apa sih? Apakah ingin menyampaikan bahwa kepada keluarganya bahwa ya begitu karena tidak ada yang membantu mungkin ketika terlilit hutang pinjaman online, mungkin suaminya menyalahkan ketika istrinya meminjam? Sejak sekian tahun lalu, sejak saya pertama kali muncul di TV One, saya membuat catatan bahwa ada perbedaan antara orang kita dengan orang, katakanlah orang barat ketika melakukan aksi bunuh diri. Maaf ya, ini penyederhanaan saja. Kecenderungan di sana ketika mereka bunuh diri, mereka meninggalkan surat wasiat. Sehingga tidak memunculkan kontroversi keluarga atau persis PR apa yang harus mereka tuntaskan terkait dengan anggota keluarga yang sudah pergi. Sementara kita jarang sekali yang meninggalkan surat wasiat sehingga masalah jadi melebar kemana-mana. Itu satu hal. Yang kedua, memang masuk akal kalau kemudian kita ketengahkan istilah depresi reaktif atau depresi situasional. Berbeda dengan depresi yang major, depresi yang butuh waktu panjang, kronis. Depresi yang situasional lebih disebabkan oleh masalah barangkali karena tidak ada teman bicara, kurang pihak yang bisa memberikan gagasan-gagasan lebih baik tentang bagaimana mengatasi masalah. Faktor-faktor situasional itu yang dalam tempo sekejap ternyata bisa berujung fatal bagi orang-orang yang punya kerentanan ekstra. Itu catatan tentang bagaimana orang-orang bisa kemudian memilih mengakhiri hidup mereka dengan cara-cara yang sedemikian naas. Tapi satu poin yang sangat penting Mbak Caca, kalau tadi sudah dieksplisitkan bahwa pinjol ilegal adalah kejahatan, saya justru punya pemikiran spekulatif. Marak tumbuhnya pinjol ilegal barangkali merupakan respon terhadap banyaknya anggota masyarakat yang mengalami kesulitan finansial, tapi sekaligus pada saat yang sama tidak bisa memiliki atau tidak mempunyai sumber daya untuk melunasi utang-utangnya. Kalau ini sudah menjadi fenomena, mudah-mudahan tidak ya. Kalau masalah pinjol ilegal ini sudah menjadi kejahatan yang fenomenal, maka kita nantikan kiprah terutama sekali dari teman-teman kepolisian untuk bekerja secara lebih intensif lagi. Bagaimana polisi mengedukasi masyarakat untuk melapor kalau ada situs pornografi dan seterusnya. Nah sekarang juga terkait dengan pinjol online, polisi perlu dorong masyarakat untuk membuat laporan. Ya, mungkin terakhir saya singkat saja ke Pak Tongam. Pak Tongam, apakah ini juga terjadi karena pinjol yang legal tadi syaratnya mungkin rumit untuk masyarakat seperti di daerah perkampungan, pedesaan seperti Ibu WPS, sehingga mereka kemudian beralih yang dengan syarat yang sederhana. Ketika pinjol legal bisa mempermudah syaratnya, ini bisa jadi mereka akan tidak mau ke yang ilegal. Bagaimana Pak Tongam? Ya, kita tentu memahami industri pinjam-meminjam ini adalah ada dana masyarakat yang harus diamankan tentunya. Sehingga peminjam itu harus kredibel untuk mengembalikan pinjaman. Oleh karena itu di pinjaman yang legal ada scoring di sana. Tidak mungkin ada pemberian pinjaman kepada orang yang memang potensi tidak mengembalikan, kan gitu kan. Tetapi kami sampaikan kepada masyarakat, sulitnya mendapatkan pinjaman, kemudian kondisi ekonomi, bukan merupakan alasan untuk meminjam di pinjol ilegal. Tidak merupakan alasan. Karena apa? Karena pada saat kita masuk ke pinjol ilegal, itu yang terjadi adalah itu tadi pemerasan, penipuan, dan teror intimidasi. Oleh karena itu kami sampaikan, kami dari sisi Satgas melakukan pemberantasan, tentu peran serta masyarakat yang sangat dipentingkan. Peran serta masyarakat hanya satu sebenarnya, jangan pernah akses ke pinjol ilegal, supaya nyaman. Ya, baik, terima kasih Pak Tongam atas waktunya, terima kasih Mas Reza Indragiri. Kita tegaskan lagi bahwa Anda tidak akan untung kalau pinjam pinjol ilegal. Karena mungkin awalnya merasa beruntung, cepat dapat uang, tapi pada akhirnya Anda tercekik dan harus melunasi tidak sesuai dengan apa yang Anda pinjam. Nah, sesaat lagi Apa Kabar Indonesia Malam masih akan kembali dengan sejumlah informasi lainnya. Tetaplah bersama kami.